Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuril Arista, NPM 2018-145-00896 dari kelas R6K, ingin mempresentasikan proposal skripsi saya tentang pengaruh keberadaan pasar tradisional mahal murah di era milenial. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada era milenial saat ini, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan syarat tertentu, bahkan dengan tidak lagi melakukan tatap muka atau face to face dengan penjual ataupun pembeli, melainkan melalui pasar online all shop delivery tersebut. Akan tetapi, pemilihan saran tersebut mengalami pro dan kontra, meskipun saat ini telah memasuki era industri 4.0 yang mana segala sesuatu dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai jenis teknologi. Bahkan pada industri 4.0 sendiri, pekerjaan manusia dapat dialihkan menjadi pekerjaan robot. Dengan memasuki era industri 4.0 tersebut, masyarakat bawah sering was-was terutama jika menyangkut masalah pekerjaan seperti penjual di pasar tradisional, yang mana pada masa dahulu pasar tradisional merupakan pusat dari proses jual beli dan interaksi manusia. Keberadaan pasar tradisional pada masa itu sebagai peran penting untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu pula, barang yang dijajankan merupakan barang segala dengan harga terjangkau, bahkan pembeli dapat melakukan proses tawar-menawar. Sedangkan masa saat ini, pasar tradisional terkadang mengalami penurunan ekstensi ketimbang masa lalu. Masa saat ini, pasar tradisional harus bersaing dengan marketplace atau supermarket, yang mana lebih mudah dijangkau dan tanpa keluar rumah dan berdesak-desakan dengan pembeli lainnya. Selain itu, kepraktisan, efisien, dan higienis didapatkan dari proses pembelian di marketplace ataupun supermarket. Meskipun banyak khalayak yang memilih untuk berpindah dari pasar tradisional menuju marketplace, tidak dipungkiri pula jika keberadaan pasar tradisional masih sangat berpengaruh pada saat ini, terutama dengan mempertimbangkan harga beli barang. Maka dengan adanya hal tersebut, diketahui bahwa pasar tradisional masih memiliki ekstensi yang tinggi, apalagi untuk masyarakat kaum bawah dan berpenghasilan rendah. Tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kelas bawah, tetapi juga mengenai pertimbangan mahal ataupun murahnya barang. Dengan adanya keberadaan pasar tradisional tersebut menjadi salah satu penopang kebudayaan masyarakat kelas bawah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kelas bawah dan masyarakat desa berpikiran bahwasanya melakukan pembelian di marketplace tidak terjangkau dan berbanding terbalik dengan kualitas produk yang dijual itu sendiri. Tidak hanya pertimbangan bagi kaum atas, melainkan juga pertimbangan bagi kaum atas mengenai mahal murahnya suatu barang. Selain itu juga kualitas yang dapat dilihat secara langsung pun menjadi pendukung utama. Kadangkala produk yang dijual memiliki kualitas rendah dan dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Ada pula produk yang benar-benar memiliki kualitas tinggi dengan harga yang lumayan tinggi pula. Selain itu, produk di pasar online tidak dapat disentuh dan tidak dilihat dengan mata telanjang oleh khalayak. Berbeda dengan produk yang berada di pasar ataupun toko yang mana berproduk tersebut dapat diketahui baik tidaknya dengan kualitas produk itu sendiri, sehingga memudahkan pembeli untuk mengetahui membeli atau tidak membeli. Tidak hanya itu, penggunaan ongkos kirim ke seluruh Indonesia pun memiliki kisaran yang cukup tinggi, sehingga produk yang dibeli pun memiliki harga yang tinggi pula. Hal tersebut merupakan pertimbangan dari masyarakat bawah serta masyarakat desa, maka khalayak tersebut lebih memilih membeli di pasar. Ekstensi pasar tradisional tersebut di daerah-daerah kecil masih tidak tergantikan dengan adanya marketplace. Maka dengan adanya hal tersebut, peneliti menjadikan keberadaan pasar tradisional sebagai pusat penelitian mengenai pertimbangan baik murah ataupun mahal. Pertimbangan murah ataupun mahal tersebut dipertimbangkan oleh berbagai kalangan, baik kalangan atas ataupun kalangan bawah. Perimbangan dari berbagai aspek tersebut dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dengan adanya pasar tradisional. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih pasar tradisional daripada marketplace? Yang kedua, apakah mahal dan murah menjadi pertimbangan penuh dalam pembelian barang baik pasar tradisional ataupun marketplace? Yang ketiga, apakah pengaruh
pengaruh pasar tradisional di era milenial atau era industri 4.0. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar di dalam pembahasannya lebih fokus, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi lingkupnya ada pengaruh keberadaan pasar tradisional sebagai pertimbangan mahal murah di era milenial atau era industri 4.0, studi kasus pasar goreng-goreng Kaudanan Magetan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah pengaruh pasar tradisional di era milenial atau era industri 4.0 di daerah goreng-goreng Kaudanan Magetan? Tujuan masalah. Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pasar tradisional di era milenial atau era industri 4.0 di daerah goreng-goreng Kaudanan Magetan. Kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi akademik. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menambah informasi sehingga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh keberadaan pasar tradisional di era milenial atau industri 4.0 dan persaingannya dengan marketplace yang marak di era saat ini. Selain itu, guna menunjukkan pentingnya pertimbangan mahal juga murah. Yang kedua, bagi peneliti. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi baru bagi peneliti tentang pengaruh keberadaan pasar tradisional serta pertimbangan mahal dan murah dari berbagai kalangan. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematik penelitian. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori terdiri atas landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri atas waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas deskripsi dari hasil penelitian, pengolahan data, hasil penelitian, persyaratan analisis, dan pengaji hipotesis. Bab 5, simpulan dan saran. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran dari penulis sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dengan tulisan ini. Kemudian bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori, pasar. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi aktivitas perdagangan tersebut. Keberadaan pasar di suatu wilayah selalu menjadi fokus poin yang berfungsi sebagai pusat pertukaran barang-barang yang bermula dari sekumpulan pedagang di lokasi-lokasi strategis yang menjual barang dagangannya secara berkelompok kemudian berkembang. Pengertian pasar secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan atau penawaran. Dari Nikmatul Muskoroh 2019. Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tepat yang terdapat pada suatu ruangan terbuka ataupun tertutup, atau sebagai terbuka atau sebagian bahu jalan. Secara sosiologis dan kultural, makna filsafat sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang dan jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. Dari Nikmatul Muskoroh 2019, maka berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli baik untuk menjual atau membeli barang. Kemudian landasan teori, pasar tradisional. Pasar tradisional tidak hanya dimaknai sebagai peranata ekonomi yang berfungsi mendinamiskan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, pasar tradisional juga berfungsi sebagai ruang budaya di mana adanya proses pencampuran budaya antara berbagai ragam mata pencarian ekonomi dalam satu naungan. Dari Jadi Dalam Rindu 2014. Pasar modern. Pasar modern adalah reformasi dari pasar tradisional.
pada umumnya karena masih menjadi tempat yang melibatkan penjual, pembeli produk dan masih menerapkan strategi pemasaran langsung. Namun, secara khusus, pengertian pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga tidak akan ada kegiatan tawar-menawar antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Jadi, faktor utama yang membedakan dan mereformasi pasar tradisional ke pasar modern adalah aktivitas tawar-menawar atas harga produk dari Harmoni 2021. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasanya pasar modern lebih praktis dan instan. Kemudian hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Maskuroh tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang berjudul Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian tersebut membahas peran pasar tradisional serta peningkatan perekonomian masyarakat mulai dari pekerjaan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dengan penerapan tesis ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian tersebut pun dapat disimpulkan bahwasanya perekonomiannya atau proses jual beli yang dilakukan di pasar tersebut dilandaskan dengan hal-hal yang tidak melebihi kapasitas dari ekonomi Islam. Penelitian tersebut pun digunakan penulis sebagai sarana referensi mengenai pasar tradisional tidak berkaitan dengan ekonomi Islam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah Hasibun tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Tata Saifuddin yang berjudul Analisis Potensi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional Keluarga Jalan Khas Cokrominoto, Kelurahan Simpang 3, Sipah Kita Jambi. Penelitian tersebut menguraikan potensi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar tradisional belum berjalan baik, dengan ditemukannya penurunan pendapatan pedagang di pasar tersebut yang dipengaruhi oleh faktor berkurangnya daya beli masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, meningkatkan atau banyaknya pasar-pasar baru yang bermunculan sehingga terjadi pergeseran dan menawarkan harga yang lebih rendah di produk yang lebih bervariasi. Kerangka berpikir. Pertimbangan konsumen dalam menetapkan mahal dan murah atas komoditas barang yang dibeli. Pengaruh pasar tradisional menjadi salah satu pertimbangan mahal dan murah baik dari berbagai kalangan, meski kalangan bawah memiliki pertimbangan lebih banyak daripada kalangan atas. Terlebih dari masyarakat sederhana, baik kalangan bawah hingga kalangan menengah, memiliki pertimbangan matang mengenai pemilihan mahal dan murah. Selain itu, kualitas nyata juga sebagai pertimbangan. Selain itu, di pasar tradisional pun harga yang ditetapkan oleh produsen dapat ditawar. Berbeda dengan pasar modern yang telah memiliki label harga dan tidak dapat ditawar. Apalagi jika terdapat pada marketplace, tidak dapat diketahui kualitas barang yang diperjualbelikan. Penulis menguraikan pengaruh pasar tradisional sebagai dipertimbangkan mahal dan murah di era milenial tersebut. Secara tidak langsung, penulis membandingkan dengan pasar-pasar modern di era milenial yang mana menjadi persaingan pesat dan pasar tradisional itu sendiri yang menjadi tongkol adanya pasar-pasar modern saat ini. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai April 2021. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Penelitian mengenai pengaruh keberadaan pasar tradisional sebagai pertimbangan mahal murah di era milenial dilakukan di Pasar Ngurang-Ngareng, Kaudanan, Magetan. Yang kedua, desain penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengaji pengaruh tradisional terhadap pertimbangan mahal murah di era milenial yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang cenderung menggunakan analisis dan tidak berkaitan dengan angka-angka. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, industri-industri, benda-benda, dan sebagainya. Dari Jarwanto 1994.
Sedangkan menurut Hadari Nawawi 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, benda-benda, tumbuh, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Populasi yang dimaksud penulis merupakan seluruh masyarakat yang terlibat dalam penelitian penulis, baik konsumen maupun produsen dari berbagai kalangan, serta meliputi tempat penelitian. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitangnya yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Yang kedua, metode pengumpulan. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dengan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penulis melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan mengumpulkan berbagai hal. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang dilakukan penulis dengan menyiapkan daftar pertanyaan terkait pengaruh pasar tradisional dan terkait konsumen ataupun produsen dengan mempertimbangkan mahal ataupun murah. Penyiapan daftar pertanyaan tersebut dilakukan agar ketika wawancara penulis dapat mengungkapkannya secara terstruktur dan tidak random atau acak. Proses wawancara yang dilakukan oleh penulis pun untuk berbagai pihak ataupun kalangan, baik konsumen ataupun produsen, dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Hal tersebut dilakukan guna menarik simpulnya pengaruh signifikan dari pasar tradisional tersebut. Selain itu, penulis juga membagikan angket atau kuesioner kepada beberapa masyarakat luas dari berbagai kalangan, baik muda ataupun tua, untuk memperoleh hasil dan penelitian lapangan. Kemudian studi pustaka. Studi kepustakaan atau studi pustaka merupakan kajian literal dari berbagai penelitian dan berbagai sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik berasal dari buku ataupun internet. Penulis memanfaatkan studi kepustakaan sebagai sarana referensi dan penambahan literatur untuk memadai konsep serta penguatan konsep yang diperoleh penulis. Yang kedua, instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian yang menjadi instrumen yakni peneliti itu sendiri, yang mana peneliti mengumpulkan data hingga mengolah data yang diperoleh. Peneliti pula yang melakukan observasi serta wawancara kepada produsen ataupun konsumen yang dituju penulis dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan panduan observasi atau pengamatan lapangan dan wawancara, penulis mengolah data hingga mendapatkan hasil dari penelitian. Yang F, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting dari data-data yang diperoleh penulis, terutama dari data lapangan. Penulis memilah data yang digunakan ataupun yang hanya bersifat umum. Penulis mengkhususkan data yang diperoleh dengan tema kajian penulis, yakni mengenai pengaruh pasar tradisional sebagai pertimbangan mahal ataupun murah di era milenial. Yang kedua, display data. Display data yakni penggambaran data pokok dimaksudkan penulis seperti pada uraian sebelumnya dengan mengkhususkan alur pokok dari kajian umum. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengetahui analisis akurat dan tepat dari kajian yang dimaksud dan mengesampingkan data-data yang bersifat umum. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis dapat memperkuat analisis data dengan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan yang telah dianalisis, terutama berkaitan dengan hal-hal yang telah dikhususkan yang mengenai pengaruh pasar tradisional terhadap pertimbangan mahal murah di era milenial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.